アイス H。 Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk momen-momen di mana karakter One Piece mampu mengalahkan banyak musuh sendirian. ウルススショック。 Nomor 10, Ace vs Billions. Kakak dari Luffy ini menunjukkan kesan pertama yang luar biasa. Podcast The Ace bertemu kembali dengan adiknya di Alabasta. 危険のエース、貴様の首はもらった。覚悟しろ。 Sikapnya yang sopan sangat jauh berbeda dari Luffy. Begitupun fakta bahwa dia berada di bawah komando Shirohige, sang bajak laut terkuat. Ace berkesempatan untuk menunjukkan sehebat apa sih sebenarnya kru bajak laut Shirohige ini ketika kru topi jerami diserang oleh Billions, anggota dari Baroque Works. Bukannya melakukan pertarungan laut yang besar, Ace hanya melompat ke kapal kecilnya, melewati deretan kapal Billions, dan menghancurkan mereka semua dengan sebuah tinju api. Wow! Nomor 9, Mihawk versus kru bajak laut Krieg. Don Krieg dan armada besarnya berlayar menuju ke Grand Line. Kru bajak laut terbesar di East Blue ini nampaknya siap untuk memberikan kejutan yang besar di surga para bajak laut tersebut. Namun, semua orang terkejut ketika mereka pulang dalam kondisi babak belur. 信じきれねえんだ。たった一人の男に50隻の艦隊が壊滅させられたなんて。 Luffy bertanya pada Gin, sang wakil kapten kapal, apa yang terjadi pada mereka. Gin mengatakan bahwa seluruh 50 armada kapal kecuali kapal utama Krieg dihancurkan oleh satu orang saja, yaitu sang panglima perang, Dracul Mihawk. Seakan hal itu masih kurang, sang pendekar pedang terkuat di dunia ini menyusul mereka hingga ke East Blue untuk menyelesaikan tugasnya, menghancurkan kapal terakhir Krieg hingga berkeping-keping. Meskipun ini masih di awal series, tetapi melihat sekilas dari kemampuan karakter-karakter One Piece sangatlah mengagumkan. Nomor 8, Kaido versus Akazaya 9. Para pengawal Oden sudah lama menantikan pembalasan dendam terhadap pembunuh tuan mereka. Yang menjadi masalah yaitu lawan mereka merupakan makhluk terkuat di dunia. Meskipun para anggota Akazaya ini telah bertarung dengan sangat baik, bahkan mampu membuat Kaido terluka ringan, tetapi mereka tetap saja dikalahkan oleh Kaido. Sang Yonko itu menghantam mereka ke tanah dengan pentungannya. Tidak peduli kalah jumlah atau tidak, Kaido benar-benar seorang monster. Baik di darat, laut, ataupun udara, dia selalu diuntungkan. Ya, kecuali jika dia bertarung melawan sang raja bajak laut masa depan. Nomor 7, Doflamingo versus G5. Ketika rencananya hancur total, Doflamingo langsung menuju Punk Hazard untuk menghabisi si monyet yang telah mengacaukannya. Dia kecewa ketika mengetahui bahwa Luffy dan Law telah pergi. Dan yang tersisa hanyalah para angkatan laut G5. Namun, itu tidak menghentikannya untuk membuat sebagian besar dari mereka tumbang dengan Haushoku hakinya. Doko e nigashita nda? Temera! Tidak ada keraguan bagi Dovi untuk memotong dan menghabisi mereka. Bahkan seorang wakil laksamana seperti Smoker pun sampai tidak berkutik. Doflamingo mungkin selalu tersenyum, tetapi amarahnya tetap mengerikan untuk disaksikan.
全員皆殺しだ。 Nomor 6, Kizaru versus Supernova. Angkatan Laut meyakini bahwa para admiral sebagai pasukan terkuat mereka dengan alasan yang jelas. Kedatangan Admiral Kizaru di Sabaody menandakan bencana bagi para bajak laut Rookie di sana. 光の速度で蹴られたことはあるかい？ Meskipun banyak dari para bajak laut Rookie memiliki kekuatan buah iblis yang sudah luar biasa kuat, tetap saja tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan Admiral Kizaru. Oh, びっくりしたね。 Beberapa dari mereka menerima tendangan kecepatan cahaya serta kekuatan laser dari Kizaru. Bahkan saat tubuh Kizaru terpotong menjadi dua bagian, itu tetap saja tidak menghentikannya. Para bajak laut Rookie memanglah menarik, tetapi mereka berhadapan dengan seorang veteran angkatan laut yang mampu menghabisi mereka semua. Nomor 5, Garp versus bajak laut Kurohige. Berbicara tentang veteran angkatan laut dan juga kakeknya Luffy, tentu saja itu adalah Monkey D. Garp. Pria yang pernah dianggap sebagai rival terbesar Raja Bajak Laut ini memang jarang ditampilkan saat beraksi. Namun ketika muridnya, Koby, diculik oleh bajak laut Kurohige, Garp datang untuk menyelamatkannya dengan cara yang memukau. Setelah Garp membawa kapalnya hingga ke tengah pulau, dia kemudian membuat ratusan bajak laut terpental dengan sebuah pukulan luar biasa yang dipenuhi oleh haki. Impactor! Garp tetaplah keren saat dia mendarat, menghadapi mantan muridnya yaitu Kuzan dan beberapa anggota bajak laut Kurohige yang mencoba menghalangi jalannya. Garp benar-benar membuktikan nama besar keluarganya serta fakta bahwa dia adalah seorang legenda. Nomor 4, Luffy mengalahkan bajak laut manusia ikan yang baru. Ketika kru topi jerami akhirnya kembali berkumpul untuk menyelamatkan keluarga kerajaan Pulau Manusia Ikan dari serangan bajak laut manusia ikan yang baru, keadaan sepertinya tidak berpihak kepada mereka. Meskipun mereka sudah menjadi lebih kuat setelah time skip, tapi mereka harus menghadapi 100.000 lawan. Hody Jones pun mulai menyombongkan diri tentang keinginannya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Dengan penuh amarah, Luffy berjalan di antara kelompok bajak laut manusia ikan yang sedang menyerang dan dia melepaskan Houshoku Haki miliknya, menjatuhkan setengah dari mereka. Dan karena Hody tidak mampu melakukan hal yang sama, dia sebaiknya melupakan impian untuk menjadi seorang raja bajak laut. Hody mungkin memiliki banyak pasukan, tetapi kru topi jerami memiliki seorang Luffy. Nomor 3, Zoro versus 100 Bounty Hunter. Pulau pertama kru topi jerami di Grand Line adalah Whiskey Peak. Sebagian besar dari kru topi jerami tertidur pula setelah merayakan pesta bersama para penduduk yang terlihat begitu ramah. Namun, Zoro tidak tertipu. Penduduk kota itu ternyata anggota dari Baroque Works, yaitu sebuah organisasi pemburu hadiah. 剣士たる者いかなる時も油断しすぎるようなバカはやらねえもんさ。つまりこういうことだろ。ここは賞金稼ぎの巣。 Saat rekan-rekannya tertidur, Zoro memutuskan untuk menghadapi para musuh sendirian. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja, melainkan bertarung dengan cerdas, memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dan menjebak para musuh agar saling menghabisi satu sama lain.
Ini seperti pertarungan pada film aksi kecil yang lebih realistis dan seru. Memang masih banyak terjadi aksi konyol dan bahkan ada seekor bebek yang terlibat. Tetapi ini tetap menunjukkan bahwa Zoro adalah sosok yang sangat kuat dan merupakan orang kedua di kru topi jerami setelah Luffy. Nomor 2, pertarungan terakhir Shirohige. Diakui sebagai manusia terkuat di dunia, Shirohige sedang sakit parah dan sekarat pada saat kejadian Perang Marineford. Namun, seperti apa yang dia tegaskan kepada para angkatan laut, bahwa dirinya tetaplah seorang Shirohige. Tentu saja, Shirohige didukung oleh banyak kru bajak laut. Meski demikian, sangat banyak momen dalam perang tersebut di mana dia menghabisi siapapun dan apapun yang menghalanginya untuk menyelamatkan putra angkatnya, Ace. Dia memperlakukan raksasa seolah-olah mereka tidak ada artinya, memicu tsunami, dan hampir membalikan pulau. Shirohige terus melakukan aksi yang mengesankan. Meskipun dampak dari serangan terus bertambah, detik-detik terakhir Shirohige sangatlah legendaris. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Luffy menghabisi Enies Lobby. Ketika Robin diculik dan dibawa ke Enies Lobby, Luffy langsung masuk dan menyerang tanpa menunggu rekan-rekannya. Di saat yang lainnya tengah dalam pertarungan di gerbang depan, Luffy mengamuk dan menerobos masuk. Luffy dengan pukulan karetnya menghantam siapa saja yang menghalangi jalannya menuju ke tempat Robin berada. Dan dia bahkan bertarung dengan cara yang sangat unik. Dia mengendalikan lawannya seperti boneka serta membuat seluruh bangunan hancur seperti letusan gunung Merapi menggunakan kakinya. Secara keseluruhan, pulau ini dijaga oleh 10.000 angkatan laut serta agen khusus pemerintah dan Luffy mampu mengalahkan 1.000 dari mereka. 1 dari 10-nya. Ini adalah momen epic One Piece di mana seseorang mampu menghabisi banyak musuh sendirian. Hanya seorang pria karet yang melawan dunia. Nah, kira-kira ada nggak pertarungan satu melawan banyak dalam anime One Piece yang mungkin terlewatkan? Beritahu kami di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, juga tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.